Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM, kisah yang berjudul Tusuk Konde. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hati dan pikiran Rahayu menjelma menjadi iblis yang penuh rasa dendam. Rahayu berjalan mengendap-endap mendekati rumah itu. Ia naik ke atas pohon yang berada di samping rumah tetangga Baron yang akan melahirkan. Rahayu menunggu sampai malam. Tekadnya sudah bulat. Ia akan melakukan apapun demi menuntaskan rasa sakit hatinya. Takdir tidak adil padaku. Akan aku buat takdirku sendiri dan membalas orang-orang yang menyakitiku. Terdengar suara seorang wanita merintih di rumah itu. Mas, sakit. Sabar dik, bayi kita sebentar lagi lahir, kamu harus kuat. Beberapa saat kemudian terdengar suara wanita mengejan, lalu terdengar suara bayi menangis. Rahayu tersenyum puas. Ia melompat dari pohon tempatnya bersembunyi dan berjalan mendekati jendela. Hanya ada si wanita yang terbaring lemah di tempat tidur. Si suami dan bidan yang menolong persalinannya tidak ada. Ada sebuah kendi di atas nakas di dekat si wanita. Pasti ari-ari bayinya ada di dalam kendi itu. Rahayu melompat ke dalam kamar melalui jendela. Wanita itu terkejut melihat Rahayu masuk ke dalam kamarnya melalui jendela. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Diam. Wanita itu ketakutan melihat penampilan Rahayu. Ia tidak mengenali orang yang berada di depannya adalah Rahayu. Mas, toh. Rahayu memukul wanita itu sampai pingsan sebelum si wanita menyelesaikan ucapannya. Bergegas Rahayu mengambil kendi itu dan keluar melalui jendela. Setelah Rahayu agak jauh dari rumah itu, terdengar keributan di rumah pasangan yang baru dikaruniai anak. Rasakan. Rahayu mempercepat langkah meninggalkan rumah itu. Untung saja Baron tidak tahu pembicaraan mengenai ari-ari bayi yang diinginkan Nyi Sulantri. Ia tidak perlu khawatir dicurigai Baron. Sesampainya di rumah, Rahayu mengunci pintu. Rahayu meletakkan kendi berisi ari-ari di atas meja. Rahayu mengambil tusuk konde di dalam saku bajunya. Belum sempat Rahayu memakai tusuk konde itu, banyak penampakan makhluk halus menarik-narik kendi berisi ari-ari. Mereka saling berebut ari-ari. Bau anyir dari ari-ari itu mengundang mereka untuk mendekat. Rahayu cepat menggelung rambutnya dan mengenakan tusuk konde. Brak, brak. Makhluk-makhluk halus itu terpental dan kendi mendekat ke arah Rahayu, seperti ada yang membawakan untuk Rahayu. Cepat makan ari-ari itu, bisik Nyi Sulantri di telinga Rahayu. Saya yang harus memakannya, Nyi. Aku berada di dalam tubuhmu, cepat makan. Baik, Nyi. Rahayu mengambil segumpal daging berwarna merah di dalam kendi itu. Rahayu menelan salivanya. Ia merasa jijik jika harus memakan ari-ari itu dan juga banyak darah segar menempel di sana. Cepat. Rahayu gemetar memasukkan daging berwarna merah itu ke dalam mulutnya. Ketika ari-ari itu masuk ke dalam mulutnya, Rahayu berubah menjadi menikmati apa yang dimakannya. Tidak ada rasa jijik sama sekali. Darah yang masih menempel di ari-ari menempel juga di mulutnya, hingga mulut Rahayu bau anyir. Rahayu menjilat jari-jarinya yang penuh darah. Ada dua sisi di dalam hatinya. Satu sisi ia tidak menerima hal gila yang dilakukannya ini. Satu sisi lainnya begitu menikmati perbuatannya ini. Hai, anak manusia, awas sampai pendirianmu goyah. Akan kubuat semakin banyak orang membencimu. Sekali terikat perjanjian denganku, kau tidak bisa membatalkannya. Rahayu membaringkan tubuhnya di tempat tidur yang baru dibersihkannya tadi, sebelum ia mengambil ari-ari tetangga Baron. Rahayu melihat langit-langit kamar. Ia tersenyum membayangkan kebingungan keluarga wanita tadi yang tidak sadarkan diri dan bingung harus mencari kemana ari-ari bayi itu. Tunggu pembalasanku untuk kalian semua yang sudah berbuat jahat kepadaku. Tidak akan aku beri ampun. Nyi Sulantri yang berada di dalam tusuk konde tersenyum puas.
Dengan pengaruhnya, hati Rahayu diliputi rasa dendam. Mudah sekali menyesatkan manusia yang lemah imannya. Setelah membersihkan rumah yang ditempatinya, Rahayu keluar rumah untuk membeli makan. Perutnya meronta-ronta minta diisi. Rahayu selalu membawa tusuk konde itu bersamanya, namun hanya dikantonginya saja. Rahayu hanya memegang uang 10.000. Ia sedikit bingung. Bagaimana untuk makan nanti sore dan besok? Yuk, sebuah tepukan mendarat di bahu Rahayu. Sontak Rahayu menoleh demi melihat siapa yang berada di belakangnya. Mbak Yuni, yuk, kamu ke beberapa hari ini gak berangkat ke sanggar dan gak ikut manggung. Kasihan itu Kinanti, dia gak ada yang bantuin. Mbak Yuni nyerocos begitu saja. Bantuin Kinanti apanya? Aku cuma dijadikan pembantu sama Kinanti. Oke, gak apa-apa. Tunggu giliran Kinanti yang akan jadi pembantuku. Batin Rahayu geram. Diajak ngomong kok malah diam tahu. Kamu dengerin aku gak sih? Mbak Yuni menaikkan satu alisnya. Ini mbak, baju-baju tariku dibakar semua sama Mbak Rati. Aku jadi gak bisa ikut manggung tanpa pakaian tari. Ucap Rahayu jujur. Walah, kenapa ndak ke sanggar atau temui aku langsung? Di sanggar kan ada banyak pakaian tari. Ndak enak aku sama Mbak Yuni. Ya ndak apa-apa ta. Kalau ndak ada kamu, Kinanti jadi keteteran itu. Mendengar nama Kinanti terus disebut, Rahayu semakin geram. Namun ia harus bersabar sampai ia bisa membuat orang-orang beralih mengeluh lukanya. Nanti aku ke sanggar mbak. Aku boleh pinjam uang atau minta bayaran di muka dulu untuk manggung beberapa hari ke depan mbak. Rahayu, kamu ini belum manggung saja sudah minta bayaran. Mbak Yuni menepuk jidatnya sendiri. Mendesak mbak, aku lagi butuh banget uang. Sudah mau pinjamin baju tari, tariannya ndak bagus, ndak ada yang mau nyawer, malah minta bayaran dulu. Kalau ndak boleh ya sudah, ndak perlu merendahkan juga, sungut Rahayu. Gitu aja marah. Terserah lah mbak. Rahayu mengerucutkan bibirnya. Ya sudah, demikian nanti aku kasih bayaran di muka. Mbak Yuni membuka dompet yang dipegangnya dan mengeluarkan 3 lembar uang 100.000. Ini bayaran untuk 3 kali manggung. Mbak Yuni menyerahkan uang itu kepada Rahayu. 3 kali manggung cuma 300.000, dikit banget. Orang tarian kamu aja ndak ada yang ngelirik. Masih untung loh, 300.000 untuk penari ndak laku kayak kamu. Ya wes. Rahayu menerima 3 lembar uang 100.000 dengan wajah ditekuk. Nanti malam jadwal manggung di tempat Ibu Sri dan Pak Tukiman. Jangan lupa berangkat. Kalau tidak, aku ambil lagi uang itu, ucap Mbak Yuni sambil menunjuk uang yang dipegang Rahayu. Iya. Ingat yuk, kasihan Kinanti jika kamu tidak datang. Pusing aku ndak ada kamu. Harus nuruti kemauan Kinanti yang inilah, yang itulah, banyak maunya. Dia pikir aku juga mau disuruh-suruh Kinanti, batin Rahayu sambil melirik sinis kepada Mbak Yuni. Kenapa kamu liatin aku kayak gitu? Tukas Mbak Yuni. Ndak apa-apa, aku pergi dulu. Rahayu melangkahkan kakinya kembali, meninggalkan Mbak Yuni sendiri. Jangan lupa yuk, teriak Mbak Yuni. Iya mbak. Hati Rahayu sangat dongkol. Kenapa selalu Kinanti yang disayangi semua orang? Untuk apa aku pergi manggung malam ini kalau hanya jadi budak si Kinanti? Kamu lupa, ada aku bersamamu. Apapun yang kamu inginkan bisa terwujud, bisik Nyi Sulandri di telinga Rahayu. Rahayu tersenyum mendengar bisikan Nyi Sulandri di telinganya. Aku harus cepat berangkat sebelum Mbak Yuni marah-marah. Rahayu menyambar tas selempang miliknya. Sebuah notifikasi pesan masuk. Cepat yuk, kamu langsung saja berangkat ke rumah Bu Sri dan Pak Tukiman. Iya mbak, ini juga mau berangkat. Setelah membalas pesan Mbak Yuni, Rahayu gegas meninggalkan rumah dan pergi ke tempat Bu Sri dan Pak Tukiman. Di rumah Bu Sri dan Pak Tukiman, Rahayu celingukan mencari Mbak Yuni. Rahayu, kesini cepat, bentak sebuah suara dari sebelah kiri Rahayu berada. Rahayu menoleh. Di sebelah kirinya berdiri Kinanti dengan angkuhnya. Cepat kesini yuk, aku capek, pijitin kakiku sebelum manggung, ucap Kinanti sambil berkacak pinggang. Kamu pikir aku pembantumu? Aku juga mau persiapan diriku buat manggung. Kamu ini penari ndak laku, ndak usah sok-sokan. Tutup mulutmu, ucap Rahayu sengit. Kamu bisa apa? Penari payah, ndak laku, ajak Kinanti. Rahayu mengepalkan tangan geram. Awas kau Kinanti, lihat saja, akan kubuat kau menyesali ucapanmu itu.
Kinanti lalu pergi meninggalkan Rahayu. Tidak lama kemudian ia kembali bersama dengan Mbak Yuni. "Tuh Mbak, penari ndak laku ini berani sama aku dan ndak mau nurutin perintahku." Kinanti menunjuk Rahayu. Rahayu yang masih sangat kesal tidak menanggapi ucapan Kinanti. "Rahayu, sudah dibilangin kemarin kamu itu harus membantu Kinanti," tandas Mbak Yuni. "Dia suruh aku mijit kakinya, mana aku mau Mbak. Kita sama-sama penari dan aku pun lebih senior darinya. Dia itu hanya penari baru," tunjuk Rahayu pada Kinanti. "Walaupun senior, kamu itu penari murahan, ndak laku. Lihat aku, baru 3 bulan menari sudah banyak penggemar," ucap Kinanti dengan sombongnya. Rahayu semakin kesal pada Kinanti yang sombong dan selalu membanggakan diri. "Nyi Sulandri, kapan aku bisa mengalahkan manusia yang ada di hadapanku ini?" "Bersabarlah dulu, tunggu sampai kau mulai menari." "Baiklah Nyi. Yuk, kamu ini aku minta menari lagi semata-mata karena Kinanti. Jadi jangan menolak permintaan dia," bentak Mbak Yuni. "Iya. Cepat masuk dan lakukan permintaan Kinanti. Nanti baru aku beri pakaian tari untukmu." Kinanti tersenyum puas. Melihat Rahayu harus menuruti perintah Kinanti. Mbak Yuni dan Kinanti masuk ke dalam, diikuti Rahayu di belakang mereka. Kinanti menjatuhkan tubuhnya di kursi yang ada di ruangan yang sudah disediakan Bu Sri dan Pak Tukiman. Banyak penari-penari lain bersolek di depan cermin. Mereka ingin menampilkan yang terbaik dari segi tari maupun wajah. Mereka yang menawan. Sekeras apapun mereka berusaha, tidak ada yang bisa mengalahkan Kinanti. "Rahayu, cepat pijat kakiku." "Kamu harus bersabar sampai waktunya tiba," bisik Nyi Sulandri. Rahayu mengentakkan kakinya. Dengan malas ia mendekati Kinanti. "Niyo." Kinanti menjulurkan kakinya. Rahayu terpaksa memijat kaki Kinanti. "Aduh, sakit, pelan-pelan. Kamu mau mijit apa mau nyakiti aku sih?" Kinanti menjauhkan kakinya dari Rahayu. "Maaf, sengaja." Rahayu terkekeh. "Awas kamu, aku aduin ke Mbak Yuni, tahu rasa kamu." Rahayu tidak menghiraukan perkataan Kinanti. "Sudahlah, aku malas sama kamu." "Sama, aku juga malas disuruh-suruh kamu." Rahayu pergi meninggalkan Kinanti. Ia memilih bergabung dengan penari lain. Kinanti uring-uringan di tempatnya. Ia tidak menyangka Rahayu berani kepadanya. "Ambar, cepat minta teh hangat untukku," perintah Kinanti kepada penari yang bernama Ambar. "Iya, tunggu sebentar." Ambar yang berada tidak jauh dari Kinanti menghentikan aktivitasnya. Ambar pergi keluar untuk meminta teh untuk Kinanti. Rahayu hanya bisa geleng-geleng kepala melihat Ambar sangat patuh kepada Kinanti. Apa mungkin aku juga nurut banget sama Kinanti kemarin-kemarin? Ya, itu karena ilmu pengasihan yang digunakannya bisa membuat semua orang patuh kepadanya dan membuat penampilannya menarik, juga menjadi pusat perhatian. Tapi ilmu ataupun pegangannya tidak sebanding denganku, bisik Nyi Sulandri. Rahayu terkejut ketika Ambar dimaki-maki Kinanti. "Dasar goblok, kamu udah punya mata apa? Ha?" "Maaf Nan, aku ndak sengaja," ucap Ambar ketakutan. Kulit mulusku jadi merah gara-gara kamu." Semua penari berkumpul untuk melihat keributan yang dibuat Kinanti, tidak terkecuali Rahayu. "Hanya terkena sedikit air panas saja, nanti juga sembuh, ndak usah marah-marah. Bisa ndak sih?" protes Rahayu. "Iya, kalau yang terkena tumpahan air panas itu kamu, ndak apa-apa. Kamu kan penari murahan dan ndak laku. Kalau aku yang ndak bisa, semua bagian tubuhku adalah aset berharga." Tandas Kinanti masih merendahkan Rahayu. Dada Rahayu bergemuruh mendengar ejekan dan hinaan Kinanti yang kesekian kalinya. Rahayu mengepalkan tangan, tidak tahan menghadapi manusia semacam Kinanti. Rahayu celingukan mencari sesuatu. Rahayu mengambil segelas teh di meja tidak jauh dari Kinanti. Disiramnya teh itu ke wajah Kinanti. "Oh, panas!" Kinanti mengibas-ngibaskan tangannya di dekat wajahnya sambil berteriak, "Rasakan!" "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut?" tanya Mbak Yuni dan Mas Putra, pemilik dan pembimbing sanggar tari di mana Rahayu dan teman-temannya menari. "Lihat apa yang dilakukan penari ndak laku ini padaku, Mbak, Mas," adu Kinanti. "Kenapa wajahmu memerah seperti itu, Nan?" "Wajahku disiram teh panas Rahayu, Mas Putra," jawab Kinanti yang masih mengibas-ngibaskan tangannya di dekat wajahnya sendiri. "Rahayu, kenapa kamu melakukan itu?" "Salahnya sendiri, berisik banget," timbal Rahayu tanpa merasa bersalah sedikit pun.
Tapi ndak harus gitu juga yuk, ucap Mbak Yuni yang mulai luluh kepada Rahayu. Loh, Mbak Yuni kok ngomong gitu ke Rahayu? Harusnya Mbak Yuni marahin Rahayu, ucap Kinanti tidak terima. Mbak Yuni diam, tidak menanggapi perkataan Kinanti. Dalam hati Mbak Yuni sedikit bimbang apa yang dikatakannya salah atau betul. Tenang saja Rahayu, wanita itu sudah terpengaruh sedikit dengan kekuatanku, bisik Nyi Sulandri. Rahayu tersenyum puas mendengarkan bisikan Nyi Sulandri. Lebih baik kamu ndak usah manggung dulu Nan, untuk malam ini, pinta Mas Putra. Tapi bagaimana dengan mereka yang menantikan tarianku? Bener kata Mas Putra, kalau ndak enak jangan dipaksakan Nan, timpal Ambar. Diam kamu, bentak Kinanti pada Ambar. Ambar seketika menutup mulut, mendapat bentakan dari Kinanti. Cih, kalau jadi kamu, ogah aku Ambar ngomong sama Kinanti, tukas Rahayu. Bukan urusanmu, Kinanti menatap Rahayu penuh amarah. Ya memang bukan urusanku. Rahayu berlalu meninggalkan Kinanti dan orang-orang yang menghubungi Kinanti. Kinanti mengepalkan tangannya geram. Baru kali ini ilmu yang dimilikinya tidak mempan ke seseorang. Biasanya dengan mudah Kinanti bisa memerintahkan orang dengan mudah. Sudah Nan, mungkin memang kamu harus istirahat untuk malam ini, ucap Mbak Yuni. Kinanti terpaksa menyetujui usulan Mbak Yuni dan Mas Putra. Ambilkan aku air dingin Bar, perintah Kinanti kepada Ambar. Ambar mengangguk, ia lantas pergi meninggalkan Kinanti. Rahayu geleng-geleng kepala melihatnya. Bodoh sekali kau Ambar, mau-maunya diperbudak Kinanti. Beberapa saat kemudian Ambar kembali dengan membawa wadah berisi air dingin. Kompres wajahku dengan air itu Bar. Ambar lalu mengompres wajah Kinanti. Penari lainnya kembali sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri, tidak terkecuali Rahayu. Rahayu pun bersolek di depan cermin. Akhirnya jurus pamungkas Rahayu dikeluarkan. Ya, Rahayu mengeluarkan tusuk konde emas miliknya. Rahayu menancapkan tusuk konde emas itu di rambutnya. Setelah memakai tusuk konde emas itu, aura Rahayu terlihat berbeda. Semua orang mendekati Rahayu dan memujinya. Kamu cantik banget yuk, ucap salah satu penari. Iya, lebih cantik dari Kinanti malah. Melihat para penari berkumpul membuat Mbak Yuni, Mas Putra yang duduk menemani Kinanti dibuat penasaran. Apa yang mereka lakukan? Tunjuk Mas Putra. Apa ya Mas? Mbak Yuni menautkan kedua alisnya. Coba aku lihat. Lalu Mas Putra pergi melihat apa yang dilakukan para penari. Aku ikut Mas, ucap Mbak Yuni, lalu mengikuti suaminya. Kinanti pun diliputi rasa penasaran. Ia mengikuti Mas Putra dan Mbak Yuni. Mereka bertiga tercengang dengan apa yang mereka lihat di hadapan mereka. Rahayu terlihat sangat cantik dengan balutan pakaian tari. Wajah Rahayu terlihat bersinar. Tubuh Rahayu sangat indah dengan pakaian tari yang pas di tubuhnya. Bibir Rahayu bak buah delima merekah. Dagu Rahayu terlihat bak sarang lebah menggantung. Sangat sempurna penampilan Rahayu malam ini. Penampilan Rahayu menyihir semua yang berada di dalam ruangan itu, mengagumi wajah cantik Rahayu, tidak terkecuali Kinanti. Beberapa saat mereka terpana melihat Rahayu hingga Bu Sri masuk. Mbak Yuni, kenapa belum dimulai? Sudah banyak tamu yang datang, ucap Bu Sri. Iya Bu, ini mereka sudah siap. Ayo semuanya, sudah banyak tamu berdatangan. Mari kita hibur tamu-tamu Bu Sri dan Pak Tukiman. Satu persatu semua penari keluar dari dalam ruangan. Mereka menuju panggung di tempat mereka menari. Selain tamu, sudah banyak warga yang berkumpul untuk melihat tarian. Banyak suara mengeluh-ngeluhkan nama Kinanti. Rahayu yang masih di dalam ruangan mengepalkan tangan geram mendengar nama Kinanti disebut-sebut. Yuk, ayo keluar. Semoga malam ini penampilanmu memukau dan bisa menggantikan Kinanti. Mbak Yuni menepuk bahu Rahayu lembut. Sikapnya berubah baik kepada Rahayu. Kinanti yang mendengar perkataan Mbak Yuni tidak terima. Tidak ada yang bisa menggantikan aku, Mbak. Diamlah kamu Kinanti, bentak Mbak Yuni. Kinanti yang mendapat bentakan dari Mbak Yuni terkejut. Rahayu tersenyum puas melihat ekspresi yang ditunjukkan Kinanti. Iya Mbak, aku akan segera keluar. Ada sesuatu yang harus aku lakukan sebentar Mbak. Cepat ya, tugas Mbak Yuni sambil berlalu keluar ruangan. Iya Mbak. Rahayu mendekati Kinanti. Ia tersenyum miring. Kasihan sekali kamu Nan, tidak bisa manggung malam ini. Kamu harus merelakan orang-orang mengeluh-elukan aku. Jangan bangga kamu yuk. Tidak akan ada yang bisa menggantikan aku, bagi Kinanti. Kita lihat saja. Begitu Rahayu keluar, semua mata tertuju kepada Rahayu.
Orang-orang yang menyebut nama Kinanti terdiam. Mereka terpukau melihat wajah ayu Rahayu. Alunan musik dari gamelan dan alat musik tradisional lainnya mengiringi tarian Rahayu dan penari lainnya. Rahayu menari dengan lemah gemulai di atas panggung. Penampilan Rahayu malam ini benar-benar memukau. Semua mata hanya tertuju kepada Rahayu. Banyak saweran yang didapat Rahayu malam ini. Kinanti yang mengintip dari balik pintu menghentakkan kaki kesal. Kenapa sekarang Rahayu yang menjadi pusat perhatian? Omel Kinanti. Tidak apa-apa untuk malam ini, karena aku tidak bisa tampil. Tunggu sampai aku menari kembali, ucap Kinanti, menenangkan dirinya sendiri. Walau dalam hati ia mengkhawatirkan dirinya tersaingi Rahayu. Rahayu turun dari panggung dengan bangga. Ia masuk ke dalam ruangan yang sudah disediakan. Rahayu duduk di kursi. Ia merenggangkan otot-ototnya. Panas banget sih, ucap Rahayu sambil mengibas-ngibaskan uang hasil saweran yang didapatkannya. Aku mau minum air dingin. Tolong siapa yang mau ambilkan untukku? Aku ambilkan yuk. Nita yang berada di dekat Rahayu menyahut. Iya tolong ya. Nita berlalu keluar ruangan dan kembali dengan segelas air dingin di tangannya. Ini yuk air dinginnya. Nita menyodorkan segelas air dingin kepada Rahayu. Terima kasih. Kinanti meremas selendang yang dipakainya. Hatinya bak bara api. Terasa panas melihat orang-orang memerhatikan Rahayu. Rahayu menghitung saweran yang didapat malam ini. 2 juta rupiah. Tandas Rahayu senang. Menari semalam saja segini yang kudapat. Bagaimana kalau 1 bulan? Pasti banyak sekali yang kudapat. Tentu saja, karena akulah mereka mengagumimu, bisik Nyi Sulandri. Iya Nyi, terima kasih. Aku pulang dulu ya. Rahayu berpamitan kepada penari lainnya. Ia melirik Kinanti sekilas. Wajah Kinanti tampak kusut. Rahayu tertawa kecil melihat itu. Ada apa yuk? Kenapa tertawa? Tanya salah satu teman menari Rahayu. Tidak apa-apa, aku cuma ingat tikus yang berada di rumahku. Besar sedikit saja sudah berani. Tadi aku pukul sedikit saja sudah KO. Jawab Rahayu dengan penuh penekanan, bermaksud menyindir Kinanti. Ih yuk, menjijikan sekali. Kamu berani memukul tikus? Timpal teman penari lainnya, tanpa mengetahui arah pembicaraan Rahayu. Terpaksa, daripada nanti aku digigit tikus. Penari yang lain menimpali. Tidak lucu, sungut Kinanti, hidungnya kembali kimpis. Aku memang udah bikin lelucon. Rahayu lalu meninggalkan kediaman Pak Tukiman dan Busri. Rahayu berjalan sendiri pulang ke rumah yang ditempatinya. Biasanya ia dijemput kakak iparnya Ruslan. Langit gelap, tidak ada satupun bintang. Angin berembus kencang, menyapu kulit Rahayu, membuat wanita muda itu sedikit menggigil. Sepertinya mau turun hujan. Rahayu mempercepat langkah kakinya. Aku haus darah, bisik Nyi Sulandri. Besok saja Nyi, aku lelah. Rahayu menjerit kesakitan. Kepalanya terasa dijambak dan lehernya terasa dicekik. Rahayu memegangi kepala dan lehernya. Berani kamu menolak permintaanku, ha? Ampun Nyi, sakit, teriak Rahayu. Rahayu sampai meringis kesakitan. Jangan membantah dan cepat lakukan. Baik Nyi. Setelah tarikan di rambut dan cengkraman di lehernya lepas, Rahayu menarik nafas dalam-dalam. Memenuhi paru-parunya dengan oksigen, nafasnya seakan terhenti ketika Nyi Sulandri mencengkram lehernya. Kemana aku harus mendapatkan darah? Terserah di mana kau mendapatkannya. Iya Nyi. Rahayu memutar otak. Di mana ia bisa menemukan seorang gadis? Rahayu terus berpikir, meski tubuhnya terasa lelah. Rahayu tidak mau Nyi Sulandri marah dan menyakitinya lagi. Rahayu celingukan, melihat-lihat adakah mangsa seorang gadis untuk diberikan darahnya kepada Nyi Sulandri. Tatapan Rahayu berhenti di sebuah rumah, di mana bagian belakang rumah itu terpisah antara dapur dan kamar mandi. Kamar mandi rumah itu berada di luar rumah. Rahayu dapat melihat lampu di kamar mandi menyala dan sepertinya ada seseorang di dalam sana. Rahayu berjalan mengendap-endap mendekati kamar mandi itu. Ia bersembunyi di belakang kamar mandi itu. Duh, kok suasana malam ini beda banget. Terdengar suara seorang laki-laki dari dalam kamar mandi. Gunakan tusuk konde itu untuk mengambil darahnya, bisik Nyi Sulandri. Rahayu mengambil tusuk konde di dalam tasnya. Ia melihat ujung tusuk konde itu lebih runcing daripada tusuk konde pada umumnya, seperti sebuah mata pisau. Beberapa saat kemudian pintu kamar mandi terbuka. Keluarlah laki-laki parubaya dari dalam sana. Cepat lakukan, perintah Nyi Sulandri.
Tubuh Rahayu bergetar hebat begitu ia mendekati pria yang berada tidak jauh di depannya. Langkah pria itu terhenti ketika Rahayu berada di belakangnya. Sepertinya pria itu menyadari ada seseorang di belakangnya. Pria itu berbalik ke belakang, ia terkejut melihat Rahayu berada di belakangnya. "Loh, Rahayu, ada apa malam-malam kesini?" tanya pria parubaya yang ternyata mengenal Rahayu. Aku habis manggung Pak Ade dan baru pulang. Aku kebelet buang air kecil dan kebetulan lewat rumah Pak Ade. Jadi aku putuskan kesini saja Pak Ade." "Oh ya sudah, di mana Ruslan? Biasanya kakak iparmu itu yang selalu antar jemput kamu." "Mbak Rati sakit Pak Ade, aku berangkat dan pulang sendiri." "Ya sudah, kalau kamu mau kamar mandi, Pak Ade masuk dulu ya." "Iya Pak Ade." Pria parubaya itu kembali berjalan menuju rumah. "Cepat lakukan Rahayu." Rahayu mendekati pria itu dengan tusuk konde siap dihunuskan. Tiba-tiba pria itu berbalik. "Kamu kenapa ngikutin Pak De yuk?" Pria itu menaikkan satu alisnya. "Anu Pak De, aku haus mau minta minum." "Walah, mari masuk." Pria parubaya itu mengajak Rahayu masuk melalui pintu dapur. "Iya Pak De." Rahayu mengikuti langkah pria parubaya yang akan dijadikan tumbal untuk Nyi Sulandri yang berada di dalam tusuk konde. Rahayu sebenarnya tidak tega menjadikan pria di hadapannya sebagai korban untuk memenuhi hasrat Nyi Sulandri yang haus darah. Apalagi pria itu orang baik dan juga mertua dari kakaknya sendiri. Hati Rahayu mulai bimbang, akankah ia menghabisi pria itu? "Kok melamun yuk, ini airnya." Pria itu menyodorkan segelas air kepada Rahayu. Rahayu menerima gelas itu dan meminum air di dalam gelas dengan gugup. "Kamu sepertinya ketakutan, ada setan tak?" "Iya Pak De." "Di mana?" Di sana." Rahayu menunjuk keluar. "Kamu nginep di rumah Pak De saja, tidur sama Mina." Iya." "Ya sudah, pintunya Pak De tutup ya." Pria mertua kakaknya itu berjalan menutup pintu. "Cepat lakukan." Dengan cepat Rahayu berlari mendekati pria itu dan menghunuskan tusuk konde tepat di bagian punggung mertua kakaknya. "Ah!" Pria itu mengadu. Ia memegangi bagian punggungnya. Pria itu terkejut begitu melihat tangannya berlumuran darah ketika memegangi punggungnya. Lebih terkejut lagi ketika ia berbalik, Rahayu memegang tusuk konde berlumuran darah. Rahayu, kamu." "Maafkan aku Pak De." Rahayu menangkupkan kedua tangannya dan meneteskan air mata. Pria parubaya itu mengerang kesakitan dan menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu Nyi Sulandri menjilati darah pria parubaya itu dengan begitu nikmat. Rahayu sampai mual melihatnya. Ia lalu memalingkan wajahnya, tidak tega melihat hal menjijikan dan mengerikan di hadapannya. Setelah darah pria itu habis, Nyi Sulandri masuk kembali ke dalam tusuk konde emas. Rahayu menatap tangannya yang berlumuran darah. Ia merasa bersalah telah membunuh orang tua dari kakak iparnya. "Aku pembunuh." "Jangan menjadi lemah. Itu semua harus kau lakukan demi menuntaskan balas dendammu." Rahayu mengusap cairan di sudut matanya. Bisikan Nyi Sulandri membuat rasa sakit hatinya kian membara. Rahayu berdiri dan meninggalkan pria yang sudah tewas itu terkapar di lantai dapur. Rahayu mencuci tangannya yang berlumuran darah dan cepat pergi meninggalkan rumah orang tua Ruslan. Rahayu tidak ingin sampai ketahuan jika ia menghabisi orang tua Ruslan. Dari jauh terdengar jeritan dari rumah Pak Adi Saidi, orang tua Ruslan. "Bapak, Pak, kenapa seperti ini? Apa yang terjadi sama Bapak?" Sepertinya anggota keluarga itu menemukan kondisi orang tua mereka. Rahayu yang mendengar suara tangisan pilu anggota keluarga itu, Rahayu berbalik ke rumah Pak Saidi. Ia ingin melihat apa yang terjadi. Di sana, sudah banyak tetangga berkumpul. Mereka merasa heran dengan kematian Pak Saidi. Punggung seperti terkena serangan benda tajam, tapi tidak ada setetes pun darah keluar atau tertinggal di tubuhnya. "Aneh ya dengan kematian Pak Saidi," bisik salah seorang tetangga Pak Saidi. "Iya, kok bisa tidak ada setetes pun darah dari punggungnya yang terluka itu? Jangan-jangan dia dihabisi makhluk halus." "Mosok tak? Ya mungkin saja dilihat dari kematiannya yang janggal." Serem gitu ya." Ketika Rahayu akan pergi meninggalkan kediaman Pak Saidi, tangannya dicekal seseorang. "Rahayu, kamu Rahayu kan, adiknya Rati?" Rahayu menoleh. "Iya bule, saya adiknya Mbak Rati. Tolong kamu kabarin Rati dan Ruslan atas meninggalnya Mas Saidi," pinta wanita yang dipanggil Rahayu bule. "Baik bule." Rahayu menyisir di antara kerumunan orang. Ia membuka ponsel miliknya dan mencari nomor Ruslan.
Sebenarnya Rahayu malas untuk melakukan panggilan telepon kepada Rati atau Ruslan. Tapi karena tidak enak menolak permintaan adiknya Pak Saidi, Rati terpaksa harus menghubungi Ruslan sebagai wujud tanggung jawabnya juga yang telah menghabisi orang tua Ruslan. Beberapa kali panggilan tidak diangkat. Mungkin kakak dan kakak iparnya masih terlelap dalam buaian mimpi di tengah malam yang dingin ini. Sampai 5 kali baru panggilan telepon diangkat. "Halo Rahayu, kamu di mana?" Terdengar nada kekhawatiran dari suara Rati. "Aku ada di rumah Pak Saidi, Mbak." "Kamu nginep di sana?" "Enggak, Mbak, aku cuma mau kasih kabar ke Mbak Rati dan Mas Ruslan." "Kabar apa?" Rahayu menarik nafas panjang sebelum akhirnya ia buka suara. "Pak Ade Saidi meninggal, Mbak." "Apa? Yang benar kamu yuk?" "Iya, Mbak." "Bapak meninggal kenapa? Sakit apa?" "Mbak Rati sama Mas Ruslan datang saja ke sini. Aku ndak bisa jelaskan." Panggilan lalu Rahayu putus secara sepihak. Sebelum Rati bertanya lagi, Rahayu tidak mau menjelaskan kepada kakaknya tentang keadaan Pak Saidi. "Sudah hubungi Ruslan dan Rati yuk." Adik perempuan Pak Saidi menghampiri Rahayu dan bertanya kepadanya. "Sudah, Bule. Saya mau pulang dulu, besok kesini lagi. Saya baru pulang manggung tadi." "Kenapa ndak tunggu Rati sama Ruslan saja?" "Saya capek banget, Bule," jawab Rahayu. Ia memang lelah sehabis manggung dan juga menghabisi nyawa Pak Saidi. "Ya sudah, hati-hati ya." "Iya, Bule, saya pamit dulu." Rahayu lalu pergi meninggalkan kediaman Pak Saidi. Banyak tanda tanya besar mengenai penyebab kematian Pak Saidi di antara keluarga dan tetangganya. Rahayu mempercepat langkahnya, ia ingin segera sampai rumah dan merebahkan tubuhnya yang terasa sangat penat. Sesampainya di rumah, Rahayu menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur. Pikiran Rahayu menerawang jauh, mengingat hal gila yang telah ia lakukan tadi. Kini Rahayu telah menjadi seorang pembunuh yang tega menghabisi nyawa mertua dari kakaknya. Entah berapa nyawa tidak berdosa yang akan jadi korban tusuk konde emas milik Rahayu selanjutnya. Pagi ini banyak warga berbondong-bondong pergi ke rumah Pak Saidi untuk bertakziah. Begitupun dengan Rahayu, ia juga bersiap-siap untuk pergi ke rumah mertua kakaknya itu. Walaupun Rahayu masih marah kepada Rati, mengingat pakaian tarinya dibakar habis kakak perempuan satu-satunya itu, Rahayu harus tetap datang ke rumah orang yang telah ia habisi. Masalah bertemu dengan Rati itu urusan belakangan. Rahayu memoles wajahnya dengan bedak tipis dan melipstik di bibirnya. Rahayu melihat pantulan dari dirinya di cermin. "Aku cantik." "Tentu saja, semakin sering kamu memberikan darah untukku, kamu akan semakin cantik dan tidak akan ada yang bisa menandingi kecantikanmu." Nyi Sulandri tiba-tiba berada di pantulan cermin. "Iya, Nyi, aku merasa lebih cantik dari sebelumnya. Apakah harus menghabisi seseorang untuk membuatku lebih cantik, Nyi?" "Tentu saja, kau harus melupakan rasa kemanusiaanmu. Bukankah selama ini kau menjadi penari yang tertindas?" Rahayu terdiam, memutar memori ketika ia diperlakukan tidak adil sebagai seorang penari. Ia penari yang tidak dianggap dan tidak ada harganya semenjak kedatangan Kinanti menjadi penari di desanya. Rahayu meremas baju yang dipakainya. Rasa marahnya tiba-tiba memuncak mengingat itu semua. "Pergilah ke rumah orang yang sudah kau habisi semalam. Bersikaplah biasa saja, jangan menimbulkan kecurigaan. Bawa tusuk konde ini kemanapun kamu pergi." "Baik, Nyi." Rahayu mengenakan pasmina hitam miliknya untuk menutup kepalanya. Rahayu lalu mengambil tas yang tergantung di dinding. Ia memasukkan tusuk konde emas dan pergi meninggalkan rumah. Nyi Sulandri yang bersemayam di dalam tusuk konde sangat puas karena ia telah berhasil membuat Rahayu melakukan pembunuhan untuk pertama kalinya. Di rumah almarhum Pak Saidi sudah banyak warga. Mereka semua heran dengan kematian Pak Saidi yang tidak wajar. Punggung bolong seperti bekas tusukan benda tajam dan darah Pak Saidi yang hilang tidak berbekas. "Loh, kok bisa tidak ada darahnya Pak Saidi ya?" "Iya, setelah diperiksa Bu Sulis, tidak ada setetes pun darah di tubuh Pak Saidi." "Apa mungkin darahnya dihisap demit ya?" "Bisa jadi." "Kok serem sih? Baru pertama kali ada kejadian seperti ini di desa kita." "Aku jadi merinding." Salah seorang warga mengusap tangannya. Rahayu mendengarkan pembicaraan warga sambil tersenyum-senyum. Sudah tidak ada lagi rasa bersalah di dalam dirinya karena telah menghabisi Pak Saidi. Rasa bersalah itu telah tergantikan dengan rasa bangga. Rahayu benar-benar telah berubah menjadi manusia tidak punya hati. "Aku yang telah melakukannya." "Rahayu!" Sebuah tepukan mendarat di bahu Rahayu. Rahayu menoleh.
Di belakangnya Rati berdiri dengan wajah sembab. "Ikut aku yuk." Rati menarik tangan Rahayu. "Ada apa sih mbak?" Rati tidak menjawab pertanyaan Rahayu. Ia terus menarik Rahayu ke tempat yang tidak banyak orang. Setelah dirasa sepi, Rati membuka suara. "Kamu ini kemana saja, Tayu? Mbakmu ini sampai cemas mikirin kamu tidur di mana, makan di mana." "Bukan urusanmu mbak," jawab Rahayu ketus. "Kamu itu adik satu-satunya, sudah jadi tanggung jawabku sebagai pengganti kedua orang tua kita yang sudah tiada untuk mengurus kamu yuk." "Alah mbak, gak usah banyak omong kamu mbak." Rahayu mendorong tubuh Rati hingga jatuh tersungkur di tanah. "Kamu jadi kasar banget sama mbakmu yuk." Terdengar suara Ruslan di belakang Rahayu. Ruslan berjalan menghampiri Rati. Ruslan menolong Rati berdiri. Rahayu membuang muka. Ia muak melihat kakak dan kakak iparnya. "Rahayu, kamu saudaraku satu-satunya. Nanti setelah pemakaman bapak, kamu ikut mbak pulang ke rumah ya." "Aku tidak mau pulang ke rumah. Aku ingin tinggal sendiri tanpa aturan dari kalian berdua." Tunjuk Rahayu kepada Rati dan Ruslan. "Kamu tinggal di mana yuk?" "Sudah aku bilang, bukan urusanmu mbak." "Sudah Latih, percuma bicara sama adikmu ini. Sebentar lagi bapak mau disolatkan. Ayo ikut aku dan yang lain mensolatkan bapak." "Baik mas." Rati mengangguk dan pergi bersama Ruslan, meninggalkan Rahayu sendiri. "Cih, gak sudi aku menjadi saudaramu mbak." Rahayu kembali ke kursi yang sudah disediakan untuk orang-orang. "Yuk, kamu sekarang kelihatan beda." Seorang wanita muda seusia Rahayu mendekati Rahayu. "Beda apanya?" "Kamu jadi cantik banget. Kamu pakai skincare apa sih? Bisa secantik itu?" "Ada deh." Rahayu tersenyum mendapatkan pujian itu. "Benar-benar ampuh tusuk kode emas itu," batin Rahayu. Di tengah-tengah rasa duka yang mendalam keluarga almarhum Pak Saidi dan warga yang bertakziah, mereka kagum dengan kecantikan Rahayu. Wanita muda yang berprofesi sebagai penari itu kini menjadi bunga desa yang kecantikannya dikagumi banyak orang. "Rahayu cantik banget ya sekarang," ucap salah satu warga. Tatapannya terus mengarah kepada Rahayu. "Iya bener banget, apalagi semalam waktu dia menari di tempat Bu Sri dan Pak Tukiman. Cantik banget." Rati mendengar warga yang membicarakan Rahayu. Rati melihat adik perempuannya itu dari jauh. Rahayu memang terlihat beda semenjak ia meninggalkan rumah. Apa yang membuat Rahayu menjadi secantik itu? Batin Rati. Setelah pemakaman Pak Saidi, Rahayu pulang ke rumah. Diam-diam Rati mengikuti adik perempuannya itu. Rahayu berjalan sambil bersenandung. Tidak ia hiraukan tatapan lelaki yang berpapasan dengannya. Rahayu terus berjalan dengan mengangkat dagu. Ia juga tidak menjawab sapaan orang yang berpapasan dengannya. Rahayu berubah menjadi wanita sombong dan angkuh. Melihat tingkah adiknya, Rati hanya bisa geleng-geleng kepala. "Apa yang membuatmu jadi seperti itu yuk?" gumam Rati. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.